Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Naqra sawiyan juz'an min suratin Naba. Wa huwa bayan anil nari wal jannah. Iqra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yawmal fasli kana miqatan. Yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada. Lit-taghina ma'aba. Labisina fiha ahqaba. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Illa hamiman wa ghassaqa. Jazaa'u wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Fadhuqu falan nazidakum illa 'adaba. Inna lil muttaqina mafaza. Hadaiqa wa anaba. Wa kawa'iba atraba. Wa ka'san dihaqa. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Al-ayat allati qara'naha hiya bayan anil qiyamah summa bayan anil nar wa fil akhir bayan anil jannah. Anakku subhanallah, cuplikan barusan dari ayat surah An-Naba mengingatkan tentang alam akhirat, bahwa kita semua sekarang cepat atau lambat sedang bersiap-siap pindah ke akhirat. Tidak pandang usia, bukan karena masih muda, masih lama, enggak. Siapapun boleh jadi muda, boleh jadi sudah tua, semua pasti akan pindah ke alam akhirat. Ini yang kata Allah, inna yawmal fasli kana miqata. Al-fasl seperti kamu, fasul awal, fasul tsani, fasul tsalits. Maksudnya apa? Dipisah-pisah. Jadi di akhirat nanti akan dipisahkan. Yang soleh, yang bejat. Yang ahli surga di sini, yang ahli neraka di sini. Itu pasti. Itu namanya yaumul fasl. Pak Ustaz, bisa nyogok enggak? Enggak bisa. Bisa minta tolong enggak?
semua sibuk dengan dirinya sendiri. Di kulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Gak bisa. Sudah langsung. Orang-orang yang di dunia sudah menyiapkan dirinya menjadi ahli surga. Dia sudah banyak sholat malam, banyak sholat berjemaah, banyak baca Quran, banyak zikir, banyak sedekah. Pokoknya hidupnya itu baik. Kalau diberi jabatan adil, jadi pengusaha berbagi. Pokoknya hidupnya baik. Di rumahnya baik kepada keluarganya, tidak menzalimi keluarganya, tidak menzalimi istrinya, tidak menzalimi anaknya. Anaknya dididik baik, senang kalau anaknya belajar menjadi anak soleh, dan dia menegur anaknya jangan sampai maksiat. Ini orang-orang soleh. Inna yawmal fasli kana miqatan. Yang buruk, yang ahli neraka udah siap-siap mulai sekarang. Mau kemana bang? Masuk neraka Pak. Oh benar. Kerjanya mabok, zina, maksiat, dosa, mencuri, berbohong, korupsi, menipu, zalim. Apa aja yang maksiat dikerjakan. Sholat kagak. Pagi-pagi bangun tidur langsung olahraga. Azan subuh biarin terus olahraga. Pas matahari terbit sarapan bubur. Wah hebat, gagah ya, ya Pak Ustaz. Masya Allah, luar biasa gagah ya. Mau kemana Pak Ustaz? Mau kemana bang? Siap-siap masuk neraka Pak Ustaz. Nggak salat subuh, itu kerjanya. Maksiat dosa, maksiat dosa. Gak berhenti. Inna yawmal fasli kana miqatan. Kapan miqatan? Akan datang pada waktunya. Miqat, waktu. Miqat itu waktu, akan datang pada waktunya. Bisa cepat-cepat Pak Ustaz? Gak bisa. Allah yang menentukan. Semua makhluk tidak ada yang tahu. Tapi kata Allah, nanti ada 3 tanda yang akan mengawali perpindahan dari hidup dunia ke hidup akhirat. Pertama, ditiup sangkakala. Yauma yunfakhu fis-sur. As-sur sangkakala. Yunfakh ditiup. Sangkakala ini tiup 2 kali. Sangkakala ditiup 2 kali. Tiupan yang pertama untuk mematikan makhluk yang masih hidup. Tiup, mati semua. Mati semua. Kenapa kok mati? Karena syarat untuk pindah dari dunia ke akhirat harus mati dulu. Sebab setelah itu dia akan hidup selamanya di akhirat. Setelah mati, ditiup lagi sangkakala yang kedua. Hidup dari kubur keluar. Kau pernah melihat kecambah tumbuh? Nah, seperti itu. Dia keluar dari tanahnya, keluar muncul. Menggeliat dari kubur keluar. Membungkuk keluar. Pakai pakaian? Gak ada yang pakai pakaian. Semuanya gak pakai pakaian. Kata Nabi, yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan.
nanti di hari kiamat semua akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tanpa sandal, hufat, tanpa pakaian, urat, ghurla, tanpa dihitan. Jadi semuanya nggak pakai pakaian sama sekali. Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, urat, tanya bulan, nah ya Aisyah, iya. Ayat berubah kenapa? Apakah nanti kita sering melihat? Hai Rasul. Kata Nabi, al-yawma asyaddu min dzalika ya Aisyah. Pada hari itu enggak sempat, panas. Udah semua orang bingung. Enggak ada belat lagi, enggak ada. Sudah suasana panas. Matahari hanya 1 mil. Wa taqtaribu syams biqadri mil wahid, dan matahari mendekat sekitar 1 mil. Wan nas yatasabbabu araqa, manusia bersimbah keringat. Minhum man wasala ila al-ka'bain, ada yang keringatnya sampai ke mata kaki. Tergantung dosa. Ingat, tergantung dosa, tergantung amal. Wa minhum man wasala ila rukbatain, ada yang keringatnya sampai ke lututnya, terus naik seperti mau tenggelam air. Wa minhum man wasala ila sadri, ada yang keringatnya sampai ke dadanya. Wa minhum man wasala ila fami, ada yang keringatnya sampai ke mulutnya, sudah mulai minum keringat. Wa minhum man yaghriqu warqa, ada yang tenggelam keringat, sudah keringat di atas. Wah, enak Pak Ustaz, kita berenang-renang. Oh, beda. Keringat itu. Iya, di sini kamu masih berenang. Iya. Saya dengar kamu pintar banget berenangnya ya. Kayak lele tuh. Kayak lele katanya. Oh. Jadi itu suasana ketika bangkit dari alam kubur pada saat ditiup sangkakala. Ini makna ayat fatatuna afwaja. Pas kamu bangkit langsung mau berkumpul di mahsyar. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Tatun kamu datang, afwaja berkelompok-kelompok. Ikut nabi masing-masing. Masing-masing nabi punya umatnya sendiri-sendiri. Terakhir kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanda yang kedua, langit terbelah dan malaikat turun dari terbelahnya langit itu untuk melaksanakan tugas khusus perintah Allah, mengatur situasi kita itu, situasi emergensi. Langit terbelah, setelah itu langit runtuh seruntuh-runtuhnya. Dan kenapa kok nggak pakai langit? Karena alam akhirat tidak pakai langit ini. Langit sudah dialah. Mengapa kok begitu? Karena satu surga luasnya seluas langit dan bumi, dan surga nanti bertingkat-tingkat sampai 100 tingkat. Satu tingkat seperti langit dan bumi, di atasnya lagi seperti langit dan bumi. Jadi nggak pakai langit ini, beda. Ini makna ayat wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Langit terbelah dan sudah berakhir itu. Dan terbelah sana, terbelah sini, dan semua malaikat turun mengendalikan situasi. Gunung. Nih, kamu lihat gunung kan? Tahu nggak gunung? Gunanya apa? Gunung ini gunanya seperti paku, ya. Kalau ada meja, itu kenapa kok meja dia utuh nih kursi? Ini kursi kenapa kok utuh? Karena ada pakunya, dipaku. Jadi kuat. Coba buka pakunya, buyar. Sama. Jadi bumi ini kenapa kok utuh? Karena ada
semakin tinggi gunung, semakin dalam dia menancap. Itu rahasia gunung. Kata Allah, wal jibala autada. Autad artinya pasak, dan gunung sebagai pasak. Nah nanti ketika hari kiamat terjadi, gunungnya dicabut. Nah, akhirnya gunungnya berhamburan, hancur sehancur-hancurnya. Saking hancurnya, halus, nampak seperti fata morgana. Wa suyyiratil jibal fakanat saroba. Saroba artinya fata morgana. Itu 3 tanda yang mengawali perpindahan dari dunia ke alam akhirat. Setelah itu tiba-tiba manusia terbagi 2. Ada yang sudah bersiap-siap berbaris. Mau kemana bang? Ke neraka. Cirinya sudah kita ceritakan. Dia menerima bukunya dengan tangan kiri. Ada lagi yang menerima bukunya dengan tangan kiri di belakang punggungnya. Iya kan? Masih kan? Nah, itu cirinya. Dia nggak bisa. Yang kanan nggak bisa. Yang kiri diterima. Nah, ini mengerikan sekali. Kok bisa begitu? Iya. Di dunia dia pura-pura sholat, pura-pura baca Quran, pura-pura menghafal Quran. Ada pura-pura. Bukan karena Allah, nggak ikhlas, pura-pura semua. Kalau yang kafir jelas sudah selesai, dia jelas nggak beriman. Tapi ini mengaku muslim, sholat ya, tapi boleh, muslim boleh, haji korupsi, sholat maksiat, itu kerja, nggak berhenti. Itu. Akhirnya dia sampai di akhirat tidak bisa bukunya diterima dengan tanggapan. Nah ini nanti dia terdaftar namanya. Dia terdaftar namanya di pintu neraka. Jadi di pintu neraka itu sudah ada daftar nama-nama. Fulan. Kenapa? Karena dia sudah booking sejak di dunia. Tahu booking? Apa itu booking? Udah pesan. Kayak WhatsApp. Malaikat Malik, aku ingin daftar masuk neraka ya. Cik, nyampe terupdate. Oh, iya terdaftar namanya. Maka dia setiap hari maksiat. Dosa. Zina. Kaum Nabi Lut. LGBT. Pokoknya dosa, maksiat. Mabok. Ini makna mirsad. Mirsad artinya dia di capture. Itu mirsad. Tahu enggak kamu radar? CCTV. Nah itu dia. Jadi CCTV itu dia merekam. Cek. Itu mirsad. Inna jahannama kanat mirsad. Ibnu Katsir mengatakan sujjilat asma'u atba' iblis fi abwab jahannam. Semua nama-nama pengikut iblis terdaftar di pintu neraka. Inna jahannama kanat mirsad. Untuk siapa neraka ini dipersiapkan oleh Allah? Untuk orang-orang yang melampaui batas. Nih, kamu doa
Ihdinas siratal mustaqim. Ini jalan lurus, siratal mustaqim. Kalau bengkok jatuh gak? Jatuh kan? Bengkok ke kiri jatuh kan? Nah, kalau lurus selamat. Ini namanya mustaqim. Itu. Nah, yang banyak orang masuk neraka itu apa? Orang yang bengkok jalannya, dia nggak mau siratal mustaqim. Tadinya mau ke masjid, mampir di sini maksiat. Itu. Jadi nggak nyampe ke masjid. Tadinya habis pulang kerja, dia mau pulang ke rumahnya, mau ketemu istrinya. Ketemu istri orang lain. Nggak jelas. Tadinya dia itu mau mampir ke rumahnya langsung habis kerja untuk minum kopi sama istrinya. Bengkok, mabok dulu. Ini namanya togo. Togo ya togo. Artinya apa? Menyimpang. Pelakunya togut. Jadi kan togo. Bahasa Semarnya togok. Itu sudah dipakai. Makanya kata Allah apa? Litorina ma'aba. Neraka itu tempat kembali manusia-manusia yang menyimpang, tidak ikut siratal mustaqim. Makanya nggak nyampe ke tujuan. Litorina ma'aba. Ma'aba artinya tempat kembali. Berapa lama dia di neraka? Berabad-abad. Bahasa Arabnya apa? Ahqaba. Berabad-abad. Satu abad itu berapa tahun? 100 tahun. Nah, satu hari di neraka sama dengan 1000 tahun. Kalau berabad-abad gimana? Coba, satu hari di neraka sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun kali 100 tahun. Gimana tuh? 100.000 tahun. Nah, artinya apa? Selama-lamanya. Labisi maksudnya berdiam. Labisi nafiha ahqaba. Berdiam di neraka selama-lamanya. Apakah mati Pak Ustaz? Gak mati. Kalau ayam kamu rebus, mati gak ayamnya? Mati, gak sakit tuh ayam. Sapi direbus, mati gak sapinya? Mati. Sapi gak merasa sakit sudah. Ini manusia direbus di neraka, gak mati. Coba gimana pikirkan? Coba, mau nggak? Mau nggak? Pilih nggak? Pilih. Kamu sholat tahajud sampai ngantuk-ngantuk. Sabar kan? Sabar nggak? Satu jus lewat, citus. 2 jus. Nanti sebentar lagi tidur, nanti satu jus lagi, gitu. Ngantuk, ya tahan. Jus keempat, sahur, alhamdulillah berhasil. Capek nggak? Capek nggak? Pilih. Di neraka, dipotong, itu nggak mati. Sabar juga sih sabar. Yang sholat tahajud sabar, di neraka juga sabar. Pilih, mau sabar di mana? Mau sabar di neraka, sabar tahajud? Yakin? Benar? Betul. Ya sudah. Jadi kita sama-sama sabar. Sabar di neraka atau sabar sekarang mentaati Allah. Lebih enaknya mana? Lebih enak mana? Sabar? Sabar menghafal Quran. Sabar menjauhi maksiat. Sabar murojaah.
sabar sholat, sabar menjauhi pandangan haram. Itu. Atau sabar digigit, di neraka, disiksa, dibantai selama-lamanya, nggak berhenti-berhenti sampai teriak tuh, ya Malik, ya Malik, ya Malik, wahai malaikat Malik, ringankan dong, sehari aja cuti, kok gak cuti sama sekali sih? Cuti dong, cuti sehari aja. Ya, no cuti. You ada, gak mati. Ayo, pilih yang kuat. Sabar sekarang mentaati Allah atau sabar di neraka? Sabar sekarang. Siap? Siap. Nice. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Labithina fiha ahqaba. Pak Ustaz, apa menu makanan di neraka? Ada menunya. Ada menu di neraka itu. Ciri yang paling lezat minuman di neraka itu dua. Kamu boleh milih. Milih yang panas. Saat kamu mau minum, langsung lepuh mukanya, jatuh matanya, jatuh hidungnya, jatuh giginya, ditunggu. Aduh, gimana minumnya nih? Nanti Allah kembalikan lagi matanya, Allah kembalikan lagi hidungnya, Allah kembalikan mulutnya, bibirnya sudah mulai kembali, minum lagi. Pas mau minum, lepuh lagi, jatuh lagi matanya, jatuh lagi hidungnya. Itu selama-lamanya. Itu yang versi panas. Yashwil wujuh, menghanguskan muka. Yang kedua, enggak panas, tapi menjijikkan. Yaitu apa? Darah dan nanah yang keluar dari kemaluan wanita berzina. Ini minumkan, ini minum. Pilih yang mana? Masih mau masuk neraka. Makanya harus sabar. Jadi kalau ustaz kamu, bimbing kamu, bangun kamu, itu untuk itu. Mau sabar sekarang, kalau sabar di neraka? Sekarang. Nih, ini mana ayat? La yadukuna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa. Di dunia, di neraka tuh gak ada bar, gak ada dingin, gak ada. Yang ada apa? Dua, hamim sangat panas, ghassaq menjijikkan. Kata Allah, ini balasan sesuai dengan dosamu. Jaza'au wifaqah, persis sama seperti dosamu, dan Allah tidak menambah dan tidak mengurangi. Apa sebab masuk neraka, Ustaz? Sebab masuk neraka sesudahnya. Pertama, dia tidak yakin akan dihisab. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Mereka tidak yakin akan hisab. Saya kasih contoh. Misalnya, tiba-tiba pesantren ngumumin, wahai para santri, pokoknya kamu tidak ada ujian. Kamu belajar, tidak belajar, pasti lulus.
Kira-kira kamu belajar nggak? Hah? Seperti itu. Jadi orang-orang yang masuk neraka itu kenapa? Innahum kanu la yarjuna hisaba. Dia tidak yakin akan dihisab. Gak yakin ada neraka, tidak yakin ada akhirat. Makanya mereka itu berbuat suka-suka mereka. Coba kalau kamu dibebasin, santri, kamu boleh gak apa-apa, bermain keluar saja boleh, pulang ke rumah kamu boleh, terserah kamu, pokoknya kamu bebas. Kira-kira gimana kamu? Milih yang mana? Bebas. Belajar. Itu gaya. Sekarang aja gak belajar. Nah, itu akibatnya ketika seseorang tidak yakin dihisab. Dia merasa bebas, pokoknya ketemu perempuan di jalan, suka sama suka, jadi merasa bebas. Jalan masuk maksiat, mabok, bebas. Nah, tapi orang yang punya iman, enggak, dia hati-hati. Mau main game, kayaknya dosa deh, udah enggak, dosa. Mau nonton maksiat, dosa enggak, aku dihisab nanti di hari kiamat. Gitu. Itu namanya punya iman. Kalau nggak punya iman, udah dia nonton maksiat, berarti nggak punya iman. Halo? Ini makna innahum kanu la yarjuna hisab. Tidak yakin hisab. Itu sebab pertama masuk neraka. Innahum kanu la yarjuna hisab. Yang kedua, dia mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan Quran, mendustakan Nabi, mendustakan alam akhirat, mendustakan agama. Wa kadzabu bi ayatina. Dia berkata, ini agama nggak perlu agama-agamaan. Kita sudah bebas, terserah kita punya akal, bebas aja. Ini namanya wa kadzabu bi ayatina. Dia berkata, Muhammad kan orang Arab, nggak perlu kita ikut orang Arab, kita orang Indonesia, jadi kita ikut pikiran kita aja, masing-masing negara punya tokoh. Nah, wakadabu di ayatina. Loh, semua agama kan benar, kita terserah ikut agama mana saja, semua agama benar. Wakadabu di ayatina. Ini dia, maka dia masuk. Nggak ada neraka, nggak ada surga, itu hanya untuk nakut-nakuti aja. Wakadabu di ayatina. Yang ketiga, mengapa dia masuk neraka? Dia tidak yakin bahwa amalnya ditulis. Kamu tahu nggak bahwa kamu setiap berbuat sesuatu itu kamu sedang menulis isi buku kamu. Jadi kamu apapun, kamu baca Quran, buku kamu tertulis jam sekian sudah menulis baca Quran sampai jam sekian. Jam sekian dia sholat isya berjemaah di masjid. Jam sekian dia langsung nanti mendengar pengajian. Jam sekian dia sholat tahajud, sholat malam sampai jam 11, 2 juz. Jam sekian dia istirahat. Jam sekian dia bangun jam 1, lalu sholat tahajud sampai sahur, 2 juz. Itu tertulis tuh semua 24 jam tertulis. Jadi ada buku yang itu kamu sendiri yang menulisnya. Dan kamu tahu ketika kamu dibuka, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini? Kok isi semuanya ada? Yang kecil-kecil, jam sekian kau pernah menyakiti si fulan, jam sekian kau pernah pukul kepala si fulan, semua tertulis. Jangan coba-coba, karena kecil, nanti dihisab jadinya. Ada semua. Apa kata Allah? Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba.
Nah, tiba-tiba dia masuk neraka, meraung-raung, panas, tidak ada cuti sama sekali. Minta tolong, ya Malik, ya Malik, ya Malik, wahai malaikat Malik, bantu aku. Khaffif anna yauma bil azab, bantu aku, ringankan sekali aja, sehari saja, mohon ya Malik, ya Malik. Malaikat Malik adalah malaikat yang tidak pernah tersenyum sejak Allah menciptakannya, karena dia diciptakan hanya untuk berhadapan dengan orang-orang yang tidak pantas diberi senyum. Kenapa? Karena di dunia suka mengundang murka Allah. Di dunia suka membuat Allah murka. Pekerjaannya hanya melanggar, maksiat. Gak suka kepada Allah. Maka malaikat Malik tidak pernah tersenyum. Setelah 1000 tahun dijawab oleh malaikat Malik. Dia teriak. 1000 tahun kemudian dijawab oleh malaikat Malik. Ingat, sehari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun kemudian dijawab oleh malaikat Malik. Bayangkan coba, tidak teriak, enggak dijawab sama sekali. Apa jawabannya? Jawabannya, fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Rasakan itu. Dan sekarang tidak ada keringanan. Justru akan aku tambah pedih siksaannya. Walan nazidakum illa azaba. Inilah yang kata ulama tafsir paling pedihnya ayat. Sudah 1000 tahun manggil-manggil, jawabannya malah ditambah pedih lagi. Fadzuqu, rasakan itu. Walan nazidakum illa azaba. Gak ada lagi kamu, gak ada. Pokoknya Allah langsung mengadab dengan pedih. Anakku subhanallah, ngeri gak? Ngeri gak? Siap sabar? Siap sabar? Siap jadi orang baik? Kalau jadi orang baik, insya Allah kajian berikutnya nanti Abi Amir akan ceritakan indahnya surga. Gimana bisa dari surga yang cantik cerita. Nanti akan diceritakan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.